Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Wicipto dari kelas 1 BUMQ dengan NPM 2046024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang toleransi dan kerukunan. Dalam KBBI, toleransi adalah sikap menghargai pendapat orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat kita. Dalam agama Buddha, Sang Buddha menjelaskan bahwa dasar dari toleransi adalah 4 sifat luhur atau Brahma Wihara, yang terdiri dari metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, rasa simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan beraneka ragaman suku, ras, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, toleransi sangatlah penting karena dengan toleransi maka akan mencapai kerukunan. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama bertoleransi baik dengan intern umat beragama, antar umat beragama, maupun dengan pemerintah untuk mencapai kerukunan. Selain bertoleransi, ada beberapa yang harus diperhatikan untuk mencapai kerukunan. Antara lain, yang pertama, memiliki perbuatan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang. Contohnya, memperlakukan seseorang dengan baik ketika berada dengannya, namun ketika di belakangnya kita tidak membuat sesuatu untuk melukainya dan memperlakukan dengan baik pula. Yang kedua, memiliki ucapan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang. Contohnya, ketika berada di depan, kita memujinya. Namun ketika berada di belakangnya, kita juga tidak membicarakan yang buruk tentangnya. Yang ketiga, memiliki pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Contohnya, ketika kita berada di depannya, kita memikirkan sesuatu yang baik untuknya. Namun, ketika berada di belakangnya, kita tidak memikirkan yang buruk tentangnya. Itu merupakan pikiran yang berdasarkan cinta kasih. Yang keempat, mau berbagi miliknya dengan orang lain. Contohnya, berdana atau memberikan sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan, baik melalui materi, ide, maupun tenaga. Yang kelima, melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendirian maupun di depan umum. Contohnya, ketika sendirian, kita melakukan sesuatu berdasarkan moral atau etika. Dan ketika di depan umum, kita juga melakukan yang sama, yaitu sesuai dengan moral. Yang keenam, selalu memiliki pandangan yang benar di kala sendirian maupun bersama. Contohnya, ketika kita sendirian maupun bersama, kita harus selalu memiliki pandangan yang benar sesuai dengan dhamma. Karena dengan pandangan benar, maka ucapan, perbuatan, maupun pikiran kita juga pasti akan benar. Berikut merupakan contoh-contoh penerapan toleransi di kehidupan sehari-hari demi mencapai kerukunan. Contoh yang pertama, ketika kita berada dengan teman-teman umat muslim pada saat puasa, maka kita harus bertoleransi atau menghargai mereka dengan cara tidak makan maupun minum di depan mereka. Contoh yang kedua, ketika kita dalam menyampaikan pendapat dan memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain, sebaiknya kita menghargainya dan tidak bersifat egois untuk mempertahankan pendapat kita, dan kita seharusnya menghargai pendapat mereka. Contoh yang ketiga, ketika ada orang yang sedang membutuhkan, sebaiknya kita membantunya dengan cara berdana, baik melalui dana, dan apabila tidak memiliki dana, kita bisa berdana melalui ide maupun tenaga
Dan sekali lagi, yang paling penting, tidak boleh membeda-bedakan ketika kita sedang membantu orang lain. Dengan menerapkan toleransi di dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya kita akan mencapai kerukunan. Walaupun kita berada di negara dengan keanekaragaman agama dan pendapat yang berbeda-beda bagi setiap orangnya. Dengan demikian, marilah kita saling bertoleransi, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.